Malaikat maut, diceritakan dalam suatu hadits dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika Allah SWT menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab dari para makhluknya dengan beribu-ribu hijab yang besarnya melebihi langit dan bumi, dan jika semua air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak akan setetes pun jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada pada tangannya, maka bagaikan meja yang di atasnya ada hidangan dan diletakkan di depan seorang pemuda yang akan memakannya sekehendak hatinya, dengan begitu malaikat maut bisa membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik uang logam dirham yang ada di tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai, setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun. Malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan malaikat maut, tidak mendengar suaranya dan tidak tahu keadaannya sampai kapanpun juga. Ketika Allah SWT menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepada malaikat maut, ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah maut itu?" Maka Allah memerintahkan hijab untuk membuka diri hingga malaikat maut dapat melihat maut tersebut. Lalu Allah SWT berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah kamu semua dan lihatlah, inilah maut." Maka para malaikat berhenti semua. Dan Allah SWT berfirman lagi, "Terbanglah kamu di atasnya dan bentangkanlah sayapmu dan bukalah matamu semuanya." Maka ketika para malaikat terbang di atasnya, mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun dan ketika sadar mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah engkau ciptakan lebih agung besar dari ini?" Allah SWT menjawab, "Akulah yang menciptakan maut dan akulah yang lebih agung, besar dari maut, dan setiap makhluk pasti akan merasakan maut." Kemudian Allah SWT berfirman, "Hai Israel, ambillah maut itu dan aku serahkan dia kepadamu." Lalu Israel berkata, "Wahai Tuhanku, apakah aku kuat mengambilnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Maka Allah memberikan kekuatan pada malaikat Israel, lalu diambilnya maut tersebut dan disimpan di tangannya. Maka berkatalah maut, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan undangan seruan ini langit satu kali." Maka Allah pun mengizinkannya, dan berkatalah maut dengan suaranya yang lantang, "Akulah maut yang akan memisahkan antara orang yang saling mencintai kekasih, akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri, akulah maut yang memisahkan anak-anak perempuan dengan ibunya, akulah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, akulah maut yang merusakkan rumah-rumah dan gedung-gedung, akulah maut yang meramaikan kubur, akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh, dan semua makhluk pasti akan merasakan aku, maut." Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik dan durhaka, ketika maut mendatanginya turunlah malaikat azab disebabkan kirinya, wajahnya hitam legam, matanya melotot, bersamanya terdapat bermacam-macam azab siksa, malaikat azab duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang pada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan, lalu jiwa orang tersebut berkata, "Siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan?" Malaikat maut berkata, "Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu, yang mereka tidak engkau puaskan waktu hidupmu, sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebajikan untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu." Maka ketika mendengarkan perkataan tersebut, mayit memalingkan wajahnya ke dinding dan dilihatnya malaikat maut berdiri di situ, maka ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan dilihatnya malaikat maut berdiri di depannya. Berkata malaikat maut, "Apakah engkau tidak tahu aku? Akulah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ruh ayahmu, dan sebagaimana yang telah engkau lihat dan engkau tidak berguna bagi mereka tidak bisa mencegahnya, hari ini aku akan cabut nyawamu hingga terlihatlah oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu hari ini, aku malaikat maut yang telah memusnahkan kaum-kaum yang terdahulu yang lebih kuat, lebih besar dan lebih banyak anaknya dari kamu." Kemudian malaikat maut berkata pada orang tersebut, "Bagaimana pandanganmu tentang dunia?" Ia pun berkata, "Menurut pandanganku, dunia itu penuh dengan tipu daya." Lalu Allah menjadikan dunia dengan bentuk sesuatu dan berkata, "Hai orang yang durhaka, apakah engkau tidak malu dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan di dunia dan engkau tidak mampu mencegah diri dari perbuatan maksiat? Sesungguhnya engkau membutuhkan aku dan aku tidak membutuhkanmu,
engkau tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, menurut sangkaanmu engkau tidak akan pernah meninggalkan dunia, sesungguhnya aku bebas lepas darimu dan dari amal perbuatanmu. Orang itu melihat hartanya yang pasti akan menjadi milik orang lain. Dunia berkata lagi, hartamu yang banyak bermain mata dan engkau yang mencariku dengan jalan yang tidak benar dan tidak kau belanjakan dan sedekahkan pada para fakir miskin, hari ini aku pasti menjadi milik orang lain. Orang itu berkata, wahai Tuhan, kembalikanlah hamba, supaya hamba dapat beramal saleh dari apa yang telah aku tinggalkan.